Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita lagi. Mem harap kalian semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan memulai belajar tema 5. Masih seperti yang kemarin, yaitu subtema 3 dan pembelajaran yang keempat, yaitu pengalamanku di tempat bermain. Biar tambah lancar dan berkah pembelajaran kita kali ini, yuk kita berdoa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imaman wa hukma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Yuk kita belajar. Kita akan belajar tentang mendeklamasikan puisi. Kemarin sudah dijelaskan ya, deklamasi itu apa? Deklamasi itu adalah membaca puisi dengan gerakan ya. Nah, sebelum mendeklamasikan puisi, kita harus mengetahui jenis puisi tersebut ya. Nah, sehingga kita dapat mendeklamasikan dengan baik. Deklamasi puisi juga bisa dilakukan bersama-sama. Nah, saat melaksanakan deklamasi secara bersama, kita perlu bermusyawarah ya. Nah, musyawarah merupakan contoh pengalaman sila keempat Pancasila. Nah, sekarang perhatikan cara membaca puisi teratai karya Sanusi Pane berikut ya. Teratai karya Sanusi Pane. Dalam kebun di tanah airku tumbuh sekuntum bunga teratai. Tersembunyi kembang indah permai. Tidak terlihat orang yang lalu. Akarnya tumbuh di hati dunia. Daun berseri, Laksmi mengarang. Biarpun ia diabaikan orang, seroja kembang gemilang mulia. Teruslah, oh teratai bahagia, berseri di kebun Indonesia. Biar sedikit penjaga taman. Biarpun engkau tidak terlihat, biarpun engkau tidak diminat, engkau pun turut menjaga zaman. Nah, anak-anak, itu dia tadi cara pembacaan puisi teratai karya Sanusi Pane. Jadi puisi itu menceritakan tentang sesosok pahlawan Indonesia yang selalu menjadi bunga hati di Indonesia, di dunia, di sini ya, yang sudah para pahlawan yang sudah berusaha untuk memerdekakan Indonesia.
yang diibaratkan seperti bunga teratai. Nah, sekarang silakan anak-anak boleh bikin pertanyaan dari puisi teratai itu. Kemudian dijawab pertanyaannya. Boleh diisikan di halaman 113. Selamat mengerjakan. Untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai matematika, yaitu mengukur tinggi badan kita. Baik, sebelumnya kita akan membahas tentang alat ukur. Perhatikan di sini ada beberapa alat ukur, ya. Ada penggaris. Ini digunakan untuk mengukur panjang benda-benda yang lebih pendek. Ya, kemarin sudah Pak Rosi jelaskan 30 cm panjangnya. Biasanya memang dari penggaris ini panjangnya 30 cm. Untuk mengukur panjang yang kurang dari 30 cm. Nah, ini kita gunakan penggaris. Walaupun sebetulnya ada panjang penggaris yang lebih dari 30 cm. Nah, begitu. Kemudian yaitu ada meteran pita, biasa digunakan untuk panjang lembaran kain. Nah, ini digunakan untuk mengukur lembaran kain, meteran pita. Ini bentuknya elastis, lentur seperti itu, bisa dilekuk-lekuk. Nah, ini namanya meteran pita. Kalau kalian pernah melihat di tempat penjahit biasanya ada. Berikutnya yaitu meteran roll kecil, biasa digunakan tukang kayu atau bangunan, ya. Ini biasanya menggunakan meteran ini. Ini panjangnya kurang dari 10 meter. Oke. Berikutnya yaitu meteran roll besar, untuk mengukur panjang atau lebar tanah. Biasanya digunakan untuk mengukur lapangan, untuk mengukur luas bangunan. Ya, ini digunakan untuk hal-hal seperti itu. Panjangnya mencapai 100 meter. Ya. Oke, berikutnya perhatikan contoh berikut. Nina dan Deli mengukur tinggi badan. Tinggi badan Nina 1 meter lebih 21 cm. Nah, tinggi badan Deli 124 cm. Siapakah yang lebih tinggi? Untuk mengetahuinya, samakan satuan panjang terlebih dahulu. Kita samakan satuan panjangnya terlebih dahulu. Tinggi badan Nina 1 meter 21 cm, lebihnya 21 cm. Kita samakan. 1 meter itu adalah 100 cm, betul? Ya. 1 meter itu sama dengan 100 cm ditambah 21 cm. Jadi total panjang dari Nina itu 121 cm. Ya, diingat ya. 121 cm kurang dari tinggi badannya Deli 124 cm. Ini. Ya. Jadi, Deli lebih tinggi daripada Nina. Karena apa? Tinggi Deli 124 cm, sedangkan tinggi Nina 121 cm. Oke? Ayo, sekarang ukurlah tinggi badan keluargamu. Nah, ini Pak Rosi punya tugas di rumah. Kalian mengukur tinggi badan keluarga kalian di rumah. Ada ayah, bunda, kalian, ada adik, ada kakak. Nah, minimal 2 anggota keluarga. Contohnya kamu dan ibu kamu atau mama kamu atau bunda kamu. Itu sudah cukup. Kamu dengan bunda tingginya berapa? Kalau kamu diukur mungkin tingginya sama dengan Nina 120 cm. Nah, tinggi mama berapa? Bandingkan ya.
tentukan siapa yang paling tinggi di keluargamu. Bisa? Insya Allah bisa. Nanti dituliskan di buku tulis, kemudian dikirimkan di classroom. Kalau nanti kurang jelas bisa lihat di deskripsi penjelasan di tugas classroom. Oke, begitu. Berikutnya yaitu tinggi badan Nina dan teman-teman. Kalau ini di sini diperintahkan untuk mengukur tinggi badan Nina dan teman-temannya. Kalau Pak Rosi memerintahkan untuk mengukur tinggi badan keluarga kalian. Di sini contohnya Nina mempunyai tinggi 121 cm, Deli 124 cm. Ya, Pak Rosi langsung menyampaikan dengan ukuran cm-nya. Tony mempunyai tinggi badan 122 cm. Made mempunyai tinggi badan 130 cm. Lani mempunyai tinggi badan 120 cm. Nah, kalau kita jabarkan di sini, Deli tadi sudah dijabarkan ya. Contohnya tadi sudah dijabarkan. Kalau di sini kita uraikan tingginya si Deli ini 100 ya. 100 ditambah 24. Kenapa bisa 100, Pak? Kalau di situ kan dikatakan 1 meter. Berarti 124. Nah iya sama. Kalau kita bisa menyimpulkan 1 itu 100-an, tinggal ditambahi sentimeternya 24 cm. Nah, 1 ini sama dengan 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, di pertemuan sebelumnya juga pernah dibahaskan 1 meter itu sama dengan 100 cm. Jadi ini sama dengan 124 cm. Nah, untuk lebih mudah mengetahui tinggi badan dari teman-teman Nina. Oke, kemudian ini tinggi badannya Made ini 100 dari mana? Betul, 100 dari 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, ini ditambah 30 cm sama dengan 130 cm. Nah, kita sudah mengetahui di sini ukuran panjang Nina 121 cm, ukuran panjang tinggi Deli, ukuran Deli ya, tingginya 124 cm, ukuran tinggi Tony 122 cm, ukuran tinggi Made 130 cm, dan ukuran tinggi Lani 120 cm. Nah, pertanyaannya, anak yang paling tinggi adalah di antara data-data ini. Nanti juga kalian di rumah buatkan data seperti ini. Nama, di sini dituliskan nama ayah ya. Terus kemudian nama saya. Kemudian nama ibu contohnya. Nama kakak siapa? Kemudian di sini tinggi badannya berapa? Tuliskan di sini. Kemudian tinggi keluarga atau disimpulkan di sini. Di dalam keluarga saya yang tertinggi adalah, dituliskan di sini. Dengan tinggi berapa dituliskan. Nah, sebelumnya kita bahas di sini. Ya, tinggi dari temannya Nina. Di sini teman Nina di antara nama-nama ini, Deli, Tony, Made, Lani, yang paling tinggi siapa? Deli.
Deli mempunyai tinggi 124 cm. Ada yang lebih tinggi lagi? Iya, Made. Made mempunyai tinggi 130 cm. Oke. Jadi di sini dituliskan namanya Made. Tingginya 130 cm. Namanya siapa di sini? Tuliskan. Made. Oke. Kemudian siapakah yang lebih tinggi dari Deli? Tentu lagi jawabannya siapa? Deli kan tingginya 124. Yang lebih tinggi dari Deli? Siapa? Betul, namanya Made. Oke. Nah, ini ya contoh cara mengerjakan tugas di rumah. Bisa dipahami? Semoga bisa memahami apa yang Laura disampaikan. Nanti kalau mungkin kurang jelas bisa ditanyakan pada wali kelas kalian masing-masing. Anak-anak, sekian dulu ya video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita tutup dengan sama-sama membaca doa selesai belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Allahumma akhrijni min zulumatil wahmi wa akrimni binuril fahmi waftah li abwabal ilmi wa zayyini bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartas samawati wal ard. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.